Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak bersama saya Bu Iva di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Tetap semangat anak-anak ya. Dengan kondisi seperti ini, Bu Iva akan selalu menemani kalian belajar ilmu pengetahuan sosial dengan lebih menyenangkan. Anak-anak, di pertemuan kita yang kedua kali ini, Bu Iva akan mengulas tentang tugas yang pertama kemarin. Di tugas pertama kemarin, Bu Iva sudah memberi tugas kepada kalian. Saya suruh menyebutkan tentang persebaran benua dan persebaran samudra yang ada di permukaan bumi. Kenapa Bu Iva memberi tugas kalian seperti itu? Karena itu terkait dengan materi kita di bab yang pertama tentang interaksi antar negara-negara Asia dan negara-negara lainnya yang ada di permukaan bumi ini. Dapat kamu perhatikan anak-anak? Perhatikan persebaran peta berikut ini. Tentang benua dan samudra. Merujuk pada pengertian apa itu samudra dan apa itu benua anak-anak. Kalau benua itu adalah sebuah daratan yang sangat luas. Ya, sebuah daratan yang sangat luas, itu benua. Yang di tengahnya adalah merupakan tanah yang kering. Itu adalah benua. Sekali lagi, benua adalah daratan yang sangat luas, yang di tengahnya adalah merupakan tanah yang kering. Sedangkan yang dimaksud dengan samudra, itu adalah air lautan yang mengelilingi sebuah benua. Sekali lagi, samudra adalah air lautan yang mengelilingi sebuah benua. Merujuk pada dua pengertian itu tentang benua dan samudra, maka persebaran benua dan samudra yang ada di permukaan bumi dibagi menjadi berikut ini anak-anak. Perhatikan petanya. Ada 6 benua dan ada 4 samudra. Sekali lagi, ada 6 benua dan ada 4 samudra. Benua-benua tersebut yang pertama adalah benua Asia. Ini benua Asia. Kemudian benua Eropa, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika. Ini adalah merupakan sebuah benua anak-anak walaupun nampaknya dia ada di utara dan ada di selatan, tapi sesungguhnya ini adalah sebuah kesatuan benua. Dan yang terakhir yaitu benua Antartika. Ini adalah benua yang tidak berpenghuni karena dia berada di belahan kutub selatan. Ya. Dan selanjutnya yaitu ada samudra, persebaran samudra yang ada di kutub utara, ini adalah samudra Arktik. Kemudian samudra Pasifik. Nah, Pasifik ini kenapa dia ada dua anak-anak? Kenapa samudra Pasifiknya ada dua? Iya, betul. Karena bumi kita kan bulat. Sehingga kenampakan bumi, permukaan bumi jika dalam bidang datar, akan nampak seperti ini. Ada dua. Samudra Pasifik. Kemudian ini adalah samudra Atlantik. Dan yang terakhir yaitu samudra Hindia. Nah, ini adalah persebaran benua dan samudra. Jadi jika diringkas akan seperti ini anak-anak. Kalian kemarin sudah menyebutkan ada beberapa macam benua dan samudra. Memang kamu di awal belum tahu materinya. Sekarang sudah tahu. Jadi ada 6 benua dan ada 4 samudra yang ada di permukaan bumi ini. Bisa dilanjut anak-anak ya? Oke. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah di benua Asia. Kamu perhatikan betul-betul anak-anak persebaran negara-negara yang ada di benua Asia. Mulai dari Asia Barat, ini adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Barat, sampai dengan Asia Timur, ada di Asia Tengah, Asia Selatan, sampai dengan Asia Tenggara. Ya, sekali lagi, ada di Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Ini adalah persebaran negara-negara yang ada di benua Asia. Kita lanjutkan. Karakteristik di benua Asia. Benua Asia adalah benua yang terluas di dunia.
Di benua Asia terdapat banyak gunung-gunung besar, pegunungan besar. Di antaranya ini anak-anak yang ditunjukkan, yaitu pegunungan Himalaya. Selanjutnya, ada banyak dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah permukaan dengan tinggian 700 di atas permukaan laut. Ini dataran tinggi anak-anak. Bedakan dengan yang di dataran rendah, awas salah kalian. Kalau dataran rendah ini diapit oleh pegunungan. Nah, ini dataran rendah yang ada di benua Asia. Ada dataran rendah Siberia, dataran rendah Hindustan di India, dan dataran rendah El-Hasa di Arab Saudi. Ini ada banyak, tidak hanya ini anak-anak, masih banyak lagi contoh-contoh. Ini hanya di antaranya yang terkenal. Selanjutnya, sungai. Ini sungai-sungai besar yang ada di benua Asia. Di antaranya yang nampak pada gambar adalah Sungai Huanghe atau Sungai Kuning. Kenapa disebut Sungai Kuning? Karena sungai ini membawa arus aliran tanah yang berwarna kuning. Ya. Endapan yang berwarna kuning sehingga disebut sebagai Sungai Kuning. Ini. Sungai Huanghe selanjutnya yaitu sumber daya alam yang ada di Asia. Jangan ditanya, jangan diragukan lagi anak-anak. Di Asia banyak terdapat flora dan fauna yang beraneka ragam. Hasil pertaniannya juga melimpah di kawasan Asia Tenggara utamanya sebagai pemasok padi. Kemudian di Asia Selatan, India, Bangladesh. Nah ini hasil pertaniannya melimpah. Perikanannya juga, apalagi di Jepang anak-anak. Jepang terkenal ada 2 arus panas dan arus dingin yang ada di Jepang. Di situ tempat bertemunya ikan-ikan. Sehingga Jepang itu hasil pertanian, hasil perikanannya melimpah. Ya anak-anak ya. Selanjutnya pertambangan. Juga ini. Pertambangan utamanya ada di Asia Barat. Mulai dari Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat. Walaupun di Asia Tenggara beberapa juga ada seperti di Indonesia dan di Brunei Darussalam. Timahnya, batu baranya, melimpah juga hasil pertambangannya. Pariwisata. Indonesia terkenal dengan Bali. Di Thailand apalagi anak-anak wisatanya wah macam-macam. Di Korea Selatan, di Jepang, Singapura, Tiongkok. Ini sangat menarik para wisatawan-wisatawan dari benua lain untuk datang ke Asia. Karena wisata yang ada di benua Asia luar biasa. Selanjutnya, tentang sumber daya manusia. Sepertiga dari penduduk dunia ada di benua Asia dengan tingkat pertumbuhannya 1% per tahun. Masih tergolong rendah anak-anak ya, walaupun ada salah satu negara di benua Asia dengan penduduk terbesar di dunia. Negara mana itu? Iya, negara Cina. Indonesia juga termasuk ya, negara dengan penduduk yang paling banyak di dunia. Ada di benua Asia juga. Ini komposisi penduduknya anak-anak, persebarannya 24% berusia di bawah 15 tahun, 64% antara 16 sampai 60 tahun, ini usia-usia yang produktif, karena di usia-usia antara 16 sampai 60 tahun, ini adalah usia sekolah, usia pekerja, masih besar ya, dan 12% usianya lebih dari 60 tahun, ini sudah berusia lanjut. Kualitas penduduknya. Kualitas penduduk di benua Asia anak tergolong bagus. Karena di penduduk Asia ada Singapura, ada Hong Kong, ada Korea, ada Jepang, ada Taiwan dengan penduduk tingkat intelijensi, tingkat kemampuan, produktivitasnya yang sangat tinggi. Sehingga kualitas pendidikannya juga sangat bagus di Asia Tenggara. Usia harapan hidup. Usia harapan hidup ini adalah kemungkinan penduduk itu mencapai usia tertinggi, yaitu 72 tahun. Ini usia harapan hidup penduduk Asia. Etnik, nah sekarang ras. Karena Asia ini didiami oleh bermacam-macam ras. Intinya ada 3 anak-anak. Ya. Ada ras Kaukasoid, ras Mongoloid, dan ras Negroid dengan ciri-ciri begini. Seperti apa ras Kaukasoid itu? Perhatikanlah, ini ras Kaukasoid. Orangnya tinggi-tinggi, berkulit kuning, bermata belok, berhidung mancung. Ada enggak kalian yang seperti ini? Ayo. Nah,
Kemudian ini adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini bermata-mata sipit yang gemar drakor. Orang Jepang, orang Korea, berkulit kuning, bermata sipit, berhidung mancung. Nah, ini adalah ras-ras Mongoloid. Selanjutnya ada ras Negroid. Ras Negroid ini kulitnya hitam, rambutnya cenderung berombak atau keriting. Lihat anak-anak, siapa ini yang kenal? Oh, betul, ini adalah Presiden Amerika Barack Obama yang pernah menjabat sebagai Presiden Amerika ya anak-anak ya. Dia beras Negroid. Nah, di Asia Tenggara ada biasanya di Papua. Ini rasnya rata-rata adalah ras Negroid di negara kita anak-anak ya. Jadi dari gambar ini ras-rasnya kamu bisa merujuk di ciri-ciri yang ini. Nah, ya Kaukasoid berkulit putih cirinya, Mongoloid kulitnya kuning atau sawo matang, dan Negroid berkulit hitam dari gambar-gambar ini anak-anak. Oke ya? Nah, selanjutnya tentang agama penduduk. Karena di wilayah Asia Tenggara itu penduduknya beragam, rasnya beragam, maka agama yang dianut oleh penduduknya juga beragam anak-anak. Agama Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, agama Shinto yang dianut oleh penduduk Jepang. Menyembah apa anak-anak agama Shinto? Iya, agama Shinto penyembah matahari. Ada agama Tao, ada Konghucu yang rata-rata dianut oleh penduduk Cina. Dan yang terakhir ada juga agama Yahudi. Aliran kepercayaan juga masih ada anak-anak, dinamisme, percaya pada benda-benda berkekuatan gaib. Selanjutnya ada animisme, percaya pada roh nenek percaya pada roh nenek moyang, dan ateisme yang tidak beragama atau tidak mempercayai adanya agama. Karena penduduknya beragam, bahasanya juga beragam, rasnya beragam, bahasanya juga beragam. Ada bahasa Melayu, Arab, bahasa Cina, bahasa Urdu, Jepang, bahasa Inggris, Perancis, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah potensi sumber daya manusia penduduk di benua Asia. Pelajari betul-betul anak-anak ya materinya. Nah, sudah diulas secara singkat Bu Iva di dalam PPT ini. Nah, selanjutnya pakai tugas ya, yang ringan-ringan saja. Tugas kalian, kita kembali ke peta. Nah, ini anak-anak tugasnya ringan saja. Kamu pelajari lagi tentang persebaran negara yang ada di benua Asia ini. Seperti yang disebutkan Bu Iva di awal, tugas kalian adalah menggolongkan menggolongkan pembagian kawasan yang ada di benua Asia. Benua Asia itu terdiri dari kawasan Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Tugasnya negara terdiri dari negara mana saja itu. Jadi di kawasan Asia Barat negaranya mana saja, di kawasan Asia Tengah negara apa saja, di kawasan Asia Selatan negara apa, di kawasan Asia Tenggara negara apa, dan di kawasan Asia Timur negara apa. Mudah kan anak-anak? Nah, tugasnya dikasih Bu Iva rentang waktu nanti dikumpulkan sampai jam 1 siang. Karena tugasnya mudah. Tidak perlu waktu untuk lama-lama. Oke? Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kedua kali ini. Bu Iva harap kalian bisa menyimak dengan baik. Pelajari betul-betul lagi apa yang sudah Bu Iva sampaikan. Stay at home, jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.